Selamat datang di perkuliahan TSI 413 Supply Chain Management pada tahun ajaran ganjil 2020-2021. Mata kuliah ini bernama Supply Chain Management. Kode mata kuliahnya adalah TSI 413. Mata kuliah ini akan diampu oleh saya, Afriyanti Dwi Kartika, yang akan mengajarkan materi awal hingga ujian tengah semester. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Jeffrey Rahmadoni hingga ujian akhir semester. Kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pada semester 7 dengan bobot 3 SKS. Pertemuan ini akan dilaksanakan pada setiap hari Kamis jam 10.10 hingga 12.40. Mata kuliah ini akan menggunakan Learning Management System Psikologi. Kegiatan perkuliahan ini akan terdiri dari 4 kegiatan, yaitu pertama kehadiran, kedua materi, ketiga tugas, yang keempat adalah diskusi. Ini adalah folder yang akan mahasiswa akses pada setiap perkuliahannya. Folder ini akan bisa diakses pada jam perkuliahan dimulai, yaitu pada Kamis jam 10:10. Pada setiap folder tadi akan tersedia kegiatan yang sebelumnya dijelaskan, yaitu kehadiran yang akan selalu ada pada setiap pertemuan dan mahasiswa yang hadir wajib untuk mengisi form tersebut. Kemudian terdapat juga menu materi, tugas, serta diskusi. Pada setiap pertemuan, keempat kegiatan tadi bisa jadi ada semua atau bisa jadi hanya akan diisi oleh beberapa kegiatan. Misalnya, pada pertemuan satu ini, hanya akan diisi oleh kehadiran pada pertemuan 1, kemudian materi pertemuan 1, dan juga diskusi. Pertemuan selanjutnya bisa jadi saja diisi oleh kehadiran, materi, tugas, dan juga diskusi. Menu diskusi akan disediakan untuk setiap pertemuan, di mana mahasiswa boleh melemparkan pertanyaan dan mahasiswa lain juga boleh menanggapi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu kehadiran. Pada kehadiran, mahasiswa wajib mengisi sebuah pertanyaan, yaitu apakah Anda hadir hari ini? Kemudian terdapat pilihan jawaban ya dan tidak. Kemudian form kehadiran ini akan dibuka selama 30 menit pertama setiap perkuliahan, yaitu mulai dari jam 10:10 hingga 10:40. Kemudian kehadiran minimal untuk bisa mengikuti ujian akhir semester adalah 75% dari 14 kali pertemuan atau sekitar 11 kali pertemuan. Ini adalah contoh dari form kehadiran yang harus diisi oleh mahasiswa. Tentu saja form ini hanya akan diisi oleh mahasiswa yang hadir. Form ini ditujukan untuk merekam kehadiran mahasiswa pada setiap perkuliahan. Apakah Anda hadir hari ini? Ya, tidak. Kemudian yang kedua adalah materi. Materi terdiri dari video dan atau teks yang kemudian akan diikuti dengan beberapa pertanyaan untuk mereview pemahaman mahasiswa. Mahasiswa dapat menyimak dan mengerjakan materi beserta latihan reviewnya pada waktu perkuliahan, yaitu pada hari Kamis jam 10:10 hingga 12:40. Mahasiswa akan diberikan kesempatan 2 kali untuk menyimak materi dan mengerjakan latihannya. Nilai yang diambil adalah nilai yang terakhir. Kemudian yang ketiga adalah tugas. Tugas diberikan pada setiap pertemuannya dengan durasi pengerjaannya adalah 3 hari kerja, yaitu hingga hari Selasa pukul 23:59. Kemudian mahasiswa hendaknya memeriksa plagiarisme tulisannya, yaitu maksimal adalah 30%. Kemudian tugas dikerjakan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat adalah diskusi.
mahasiswa dapat memberikan pertanyaan diskusi pada aktivitas ini. Kemudian, keaktifan mahasiswa juga akan dinilai dari diskusi ini. Dosen juga dapat memberikan pertanyaan berupa studi kasus pada form diskusi. Keaktifan mahasiswa dalam memecahkan kasus tersebut akan menjadi salah satu poin penilaian pada kuliah ini. Ini adalah kode akses untuk psikologi. Pastikan bahwa format first name dan last name mahasiswa sudah benar, yaitu first name, nama panjang dengan huruf kapital. Contohnya, Afriyanti Dwi Kartika dengan huruf kapital. Kemudian last name-nya adalah NIM, misalnya 2019-03-2024. Ini adalah bobot penilaian untuk perkuliahan ini, yaitu terdiri dari 4. Pertama adalah tugas sebanyak 35%, kemudian kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 25%. Penilaian selanjutnya adalah tugas akan dikumpulkan melalui psikologi. Tidak ada tugas, kuis, UTS, UAS, susulan, ataupun pengganti. Tugas dikumpulkan sesuai dengan format yang ditentukan. Dan nilai tugas, kuis, UTS, UAS akan bernilai 0 jika terlambat mengumpulkannya. Kemudian tugas tersebut memiliki kesamaan dengan mahasiswa yang lain. Yang mencontek ataupun yang dicontek sama-sama akan mendapatkan nilai 0. Ini adalah materi yang akan kita bahas hingga UTS, yaitu pengantar supply chain drivers dan matrix, merancang jaringan distribusi dan aplikasi pada penjualan online, rancangan jaringan pada supply chain, merancang jaringan global supply chain, hingga perkiraan permintaan pada supply chain. Referensi yang digunakan pada perkuliahan ini adalah sebagai berikut.